Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Putri Wedatu Mufida. Saya akan menjelaskan tentang domain perkembangan moral dan konteks perkembangan moral. Yang pertama yaitu domain perkembangan moral. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral adalah melibatkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku mengenai standar benar dan salah. Yang selanjutnya yaitu pikiran moral. Pikiran moral terdiri dari dua teori, yaitu teori Piaget dan teori Goldberg, di mana teori Goldberg adalah lanjutan dari pemikiran teori Piaget. Yang selanjutnya yaitu perilaku moral. Yang pertama, proses dasar atau proses penguatan hukuman dan imitasi yang menjelaskan bagaimana individu mempelajari tanggapan tertentu dan mengapa mereka berbeda satu sama lain. Yang kedua yaitu social cognitive theory. Teori moralitas kognitif sosial menekankan perbedaan antara kompetensi moral individu atau kemampuan untuk melakukan perilaku dan kinerja moral atau melakukan perilaku tersebut dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu perasaan moral. Yang pertama yaitu teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik menurut Sigmund Freud adalah rasa bersalah atau keinginan untuk menghindari perasaan bersalah adalah dasar dari perilaku moral. Yang kedua yaitu empati. Perasaan positif seperti empati berkontribusi pada moral anak dan pembangunan. Yang selanjutnya itu perspektif kontemporer tentang perasaan emosi dalam perkembangan moral. Kita telah mengetahui bahwa teori psikoanalitik klasik menekankan kekuatan rasa bersalah yang tidak didasari dalam perkembangan moral, tetapi para ahli teori lain seperti Damon menekankan peran empati. Yang selanjutnya yaitu kepribadian moral. Yang pertama yaitu identitas moral. Aspek sentral dari minat baru-baru ini dalam peran kepribadian dalam perkembangan moral berfokus pada identitas moral. Yang kedua yaitu karakter moral. Dalam pandangan James Rice pada tahun 1995, karakter moral melibatkan kekuatan keyakinan Anda bertahan dan mengatasi gangguan dan rintangan. Yang ketiga yaitu teladan moral. Teladan moral adalah orang-orang yang telah menjalani kehidupan teladan. Teladan moral memiliki kepribadian moral, identitas karakter, dan seperangkat kebajikan yang mencerminkan keunggulan moral dan komitmen. Selanjutnya yaitu konteks perkembangan moral yang terdiri atas dua, yaitu pengasuh anak atau parenting. Pengasuhan atau parenting ini dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, atau kualitas relasional hubungan orang tua anak memperkenalkan anak pada hubungan timbal balik. Kewajiban hubungan dekat. Kewajiban orang tua termasuk terlibat dalam pengasuhan dan bimbingan yang positif anak menjadi manusia yang berkompeten. Yang selanjutnya yaitu sekolah. Sekolah juga terlibat dalam konteks perkembangan moral anak, karena sekolah adalah tempat kedua atau rumah kedua bagi seorang anak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.